hiduplah saat ini, seperti yang diajarkan Sang Buddha, tidak melihat jauh ke depan atau mengingat-ingat masa lalu, seperti itu. Hiduplah saat ini. Bahwa kemanfaatan dari vihara ini supaya terus ditingkatkan bagi masyarakat sekitar gitu ya, supaya rukun dan juga harmonis, tidak ada suatu hal yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan sosial, sehingga kedepannya mau siapapun pemimpinnya gitu ya, tradisi-tradisi yang sudah terbangun dengan sangat baik ini dilanjutkan. Berbuat kebaikan, menabur yang baik, maka akan menuai yang baik. Namo Buddhaya, saya dengan Karen Katerina. Saya di sini selaku Ketua Wihara dan Ketua Panti Asuhan Teratai Kasih. Kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya di undang-undang maupun di Pancasila, tapi tetap harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa semua umat beragama adalah sama. Semua agama adalah satu, mengajarkan kebaikan. Kami lebih condong untuk berbagi kebaikan karena Waisak itu dan Buddha sendiri mengajarkan kami cinta kasih, berbagi untuk bersama. Di tahun sebelumnya pun kami telah menyelenggarakan pembagian sembako. Waisak di sini kami selenggarakan kembali pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan seperti anak yatim piatu, duafa, dan janda, serta lansia. Untuk ibadah di wihara ini kami buka sesuai dengan aturan pemerintah. Tidak ada perayaan yang lebih signifikan ataupun khusus. Kami terbuka untuk umum, terutama untuk masyarakat beragama Buddha. Dasarnya memang di agama Buddha, kebijaksanaan itu adalah salah satu untuk mencapai pencerahan, di mana kebijaksanaan itu memang adalah poin dasar untuk kita melakukan perbuatan. Jadi kita harus bijak dalam mengambil keputusan, dalam mencari pergaulan, seperti itu. Dan kebijaksanaan itulah yang memang akan menuntun kita kepada kebahagiaan dengan sendirinya. Kalau kita bijak, tentunya orang lain pun akan berpikir bahwa kebijaksanaan itulah yang menjadi dasar kita untuk berada di dalam masyarakat, lingkungan, seperti itu.
moderasi hidup beragama menjadi pegangan bahwa kita hidup di Indonesia ini mempunyai beraneka ragam agama. Tentunya suku pun banyak seperti itu. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa agama kita paling benar karena kita hidup di negara yang berpancasila, gitu, berpatokan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu keharmonisan dan moderasi hidup beragama itu akan terjalin terus dengan baik. Sebetulnya masyarakat di sini masyarakat yang hampir seluruhnya itu satu sama lain saling bersaudara. Jadi dan di sini tidak seheterogen di perkotaan. Dan untuk komunikasi dengan masyarakat di sini lebih mudah gitu ya. Dan juga di sini lebih bisa menerima perbedaan selagi perbedaan itu tidak menjadikan suatu perpecahan, gesekan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini komunikasi baik, kemudian hubungan dengan vihara ini juga baik gitu ya. Semua berbalut dengan toleransi yang seimbang, artinya semua bisa berada pada posisinya, tidak saling mengganggu satu sama lain, dan sejauh ini hubungan itu berjalan dengan sangat harmonis, sangat baik. Kita tidak pernah ada informasi ataupun hal-hal yang negatif tentang vihara ini, sejauh ini tidak ada. Bahkan yang ada itu tadi ya, ketika ada suatu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitarnya, ini malah dirasakan manfaatnya kontribusi dari vihara ini. Pada awalnya wihara ini didirikan oleh Bapak Andi Suwanto Danujaya selaku pendiri. Beliau mendirikan ini pada tahun 2006, di mana Sleeping Buddha itu belum ada pada saat itu, hanya bangunan tempat ibadah ruang 8 posat. Bapak Andi Suwanto memang mempunyai keinginan mulia untuk membuat sebuah tempat ibadah yang mana terdapat altar 8 posat secara lengkap. Karena beliau melihat bahwa di beberapa wihara lain memang 8 posat ini belum tentu ada secara lengkap seperti itu. Intinya Pak Andi Suwanto mempunyai cita-cita sendiri ya, cita-cita yang luhur untuk mendirikan tempat ibadah. Memang beliau melihat bahwa potensi umat Buddha di wilayah sekitar itu memang jumlahnya cukup banyak, dan tentunya Bapak Andi Suwanto itu mengharapkan bahwa dari masyarakat di luar sekitar wilayah Tonjong ini bisa berkunjung juga untuk ibadah di sini, seperti itu.
tentunya sebelum mendirikan kita minta persetujuan lingkungan. Ya mereka mendukung seperti itu. Cuma memang bisa dibilang belum banyak yang tahu juga ya pada saat itu, karena memang luas wihara ini memang tidak sebesar saat ini seperti itu. Bapak Andi Suwanto itu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama non-Buddhis, terutama tokoh-tokoh masyarakat, perangkat staf desa dan kecamatan. Adanya komunikasi musyawarah seperti itu ada dilakukan, dan tentunya mereka mendukung karena Bapak Andi Suwanto memang seorang tokoh agama Buddha yang berdomisili cukup lama di wilayah Tonjong ini. Sejauh ini sih untuk hambatan dari lingkungan tidak ada. Mereka support, kita pun saling menjaga keharmonisan, terutama lingkungan sekitar seperti itu. Dengan adanya kita welcome, mereka mau mengenal, keharmonisan itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Kita memang tidak mempunyai tujuan untuk pendekatan terhadap agama lain, tetapi dengan menjaga kerukunan, kebersamaan, komunikasi yang baik, itu akan terjadi keharmonisan dengan sendirinya seperti itu. Saya mendengar kita kenalnya di sini adalah Pak Ade ya, sebagai pimpinan di sini. Beliau katanya kabarnya sakit. Iya. Kondisi beliau memang sekarang ini sedang dirawat di ICU, sudah hampir 3 minggu, lagi sedang berjuang untuk kesembuhan. Jadi Pak Ustadz, Bapak minta doa dukungannya untuk kesembuhan beliau, Ya, Bapak Andi Suwanto. Ya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya untuk Ade, mudah-mudahan beri kesembuhan, bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bersama kita di sini. Beliau kan dulu punya perusahaan transportasi ya, Pak. Kemudian itu kenal dengan tokoh masyarakat sekitar kami pada waktu itu. Nah, disitulah mulai terbangun komunikasi. Dan kemudian dari komunikasi itu beberapa agenda kegiatan di kemasyarakatan, beliau juga ikut berkontribusi membantu baik dalam pembangunan sarana-sarana masyarakat umum, sarana-sarana keagamaan. Untuk komunikasi dengan masyarakat sekitar, vihara ini sudah terbangun, terjalin dengan baik, sudah sekian lama ya. Termasuk dengan orang tua kami pada zaman dahulu ya, ketika ada beberapa kegiatan di wilayah, vihara ini memiliki kontribusi yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan kontinuitas itu dibangun sampai sekarang ya, sampai sekarang dengan kami biasa berinteraksi dengan Mas Andrean. Beliau punya program yang itu melibatkan kami dalam hal misalnya dalam pendistribusian bantuan sosial, bakti sosial, ataupun dalam santunan yatim piatu. Ini tentunya sesuatu yang sangat baik, sangat positif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar kami. Di sini saya mengatur, mengkoordinasi, dan menerima anak-anak yang di luar agama Buddhis. Pada awalnya saya sebagai pengusaha diimpor jasa kontainer tekstil. Kemudian saya mendapatkan amanah dari kakek saya dan dari keluarga besar untuk membantu menjaga serta merawat panti asuhan Teratai Kasih ini dengan penuh cinta kasih kepada anak-anak yang kami terima di sini.
Kemudian saya melihat banyak anak-anak yang ditinggalkan sama orang tuanya dan dititipkan di sini, dan saya merasa ada rasa iba kepada anak-anak, dan kami merasakan perlu memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak-anak lagi. Ini jawabannya. Anak-anak sekarang ada 15 anak. Di umur 3 tahun sampai dengan umur 15 tahun. Anak-anak di sini semua sekolah, mulai dari TK, SD, sampai dengan SMA. Sebagai simbolis tanda Bapak untuk menerima dan nantinya akan disalurkan kepada yatim dan duafa. Baik, Ya. kami terima. Terima kasih Mas Andian. Semoga semuanya lancar ya Mas Terima Andian. kasih banyak. Selalu saya katakan ketika kita dalam berdiskusi, ketika dalam suatu taklim gitu ya, bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Jangan dijadikan itu suatu perpecahan ya. Baik perbedaan di dalam lingkup intern agama Islam sendiri ataupun di dalam perbedaan yang berhubungan dengan sosial masyarakat, perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Tapi memang harus ada yang menjembatani perbedaan itu supaya masing-masing bisa tenang, nyaman dan dalam menjalankan keyakinannya begitu ya. Tidak memaksakan suatu keyakinan yang satu kepada yang lain begitu. Kemudian di dalam hubungan sosial masyarakat ini kan kita makhluk sosial yang harus berdampingan, saling membantu. Tidak mengenal lagi ini siapa gitu ya. Tapi kita menjadi satu kesatuan yang itu kalau itu berjalan secara ideal itu akan menjadi suatu harmonisasi yang begitu indah gitu. Kami di sini berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan kami juga mengadakan bakti sosial juga. Kemarin kami telah menyelenggarakan vaksinasi untuk masyarakat setempat, masyarakat Kemang dan sekitarnya, masyarakat Tonjong dan sekitarnya juga. Vaksinasi ini telah kami buka selama 9 kali di wihara ini dan door to door, secara door to door menggunakan ambulans dari panti ini. Kemudian kami rutinitas membagikan sembako minimal 1 bulan sekali untuk penduduk sekitar, gunanya untuk kami lebih mengenalkan bahwa kita tidak memilih-milih untuk bersosialisasi dan untuk berbuat kebaikan. Ambulans ini saya beli menggunakan dana pribadi saya. Saya sengaja menyumbangkan ke daerah sekitar wihara maupun di luar sekitar wihara untuk siapapun yang mau memakai ambulan tersebut. Saya tidak memungut biaya apapun, semua pelayanan gratis. Kami di sini ingin membagikan kebaikan, menyalurkan kebaikan untuk masyarakat sekitar dan di luar masyarakat di luar wihara. Mengingat karena kemarin COVID yang terlalu tinggi, kekurangan ambulans. Jadi kami berinisiatif, saya terutama berinisiatif untuk menyediakan unit ambulans tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang kami dilibatkan untuk program-program yang dilakukan oleh Vihara di sini.
terutama yang berkaitan dengan bakti sosial, ya, pemberian bantuan sembako kepada saudara-saudara kita masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga belum lama kita juga mengadakan bakti sosial untuk adik-adik kita, anak kita yatim piatu. Toleransi itu dibangun dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan, tanpa harus memaksakan satu ajaran kepada ajaran yang lain. Nah, itu kemudian tahu memposisikan dirinya dan tahu batasan-batasannya. Kemudian saling menghormati satu sama lain, kita bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama di dalam kita kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat umumnya, khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya harapan kita itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Kalau saya pribadi melihat ketika kita bisa berdamai, tentunya dengan diri sendiri, tentunya ego kita ikut berdamai, kita akan mendapatkan kebahagiaan kita sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan sekarang seperti itu. Selagi semua bisa berada dalam posisinya dan semua bisa menjaga saling toleransi, saling menghormati, yaitu saudara kita.